Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Alladzi khalaqal mawjudat min dhulumatil adam binuril ijad wa ja'alha dalilan 'alal wahdaniyati lidzawil basair ila yaumil mi'ad. Wa sar'in sar'an ihtarahu li nafsihi wa anjala bihi kitabahu wa arsala bihi sayyidul ibad. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, jumpa lagi dengan Abu Akilah ya. Yang terpenting kali ini kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah SWT, karena dengan kasih sayang kudrat dan hidayah Allah, alhamdulillah kita sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di kesempatan ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dosa umat sekalian. Salawat dan salam senantiasa ditetapkan kepada paduka alam habibana wa nabiyana al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dasar perjuangan pengorbanan beliau para nabi dan sahabat, alhamdulillah kita tahu masjid ada di mana-mana ya. Kita tahu bagaimana cara pergi haji ya, cara sholat, cara puasa, cara haji, cara zakat, dan cara muamalah muasyarat. Begitupun bagaimana cara kita bermula secara mayit. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, maka kita bersyukur senantiasa kepada Allah SWT. Dan senantiasa kita menghidupkan sunnahnya, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur tidak harus diucapkan saja oleh lisan, tapi unsur syukur ulama katakan pertama adalah zikrun nikmat. Kita mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata, nikmat fikir, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat udara, nikmat air, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apabila kita ingin menghitung nikmat Allah, Allah sampaikan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita enggak mampu menghitungnya, walaupun kita minta bantuan dari golongan jin. Maka dikatakan walaupun ranting pohon ini dijadikan penanya, lautan menjadi tintanya atau mangsinya untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan bisa, tidak akan mampu. Habis daripada tinta ditambah lagi dengan 7 lautan lagi untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan mampu. Sangat banyak nikmat kepada Allah, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama unsur syukur kita mengingat nikmat, yang kedua adalah zikrul mun'im. Setelah kita mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat, kita mengingat siapa yang kasih nikmat. Yang kasih nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla Jalaluh, Allah yang merajai dua alam, Allah yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuh, wahdaniyat, qudrat dan iradah, dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang merajai, Allah yang memberi nikmat kepada kita. Maka kita harus, yang ketiga unsurnya harus taatul min'im, taat kepada yang ngasih nikmat. Maka setelah kita ingat nikmat yang begitu banyak Allah kasih kita, kita mengingat siapa yang ngasih nikmat. Yang ketiga kita harus taatul mun'im, taat kepada yang kasih nikmat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat, kita taat, ngaji, ta'lim, kita taat ya. Menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangannya, ikut contoh baginda Nabi SAW, kita taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, kalau kita sudah mengetahui siapa yang ngasih nikmat, pasti kita taat kepada yang ngasih nikmat. Yang keempat tidak kalah penting, yaitu hifdun nikmat. Setelah kita taat, kita pelihara itu nikmat. Sama hal dengan hidayah. Hidayah itu mahal hadirin. Hidayah itu mahal. Maka yang terpenting adalah memelihara hidayah itu. Jangan sampai kamu dapat hidayah, kamu keluar lagi dari hidayah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pelihara hifdun nikmat. Memelihara nikmat yang Allah kasih, memelihara mata, memelihara telinga, memelihara lisan, melihat yang harus dilihat, mendengar yang harus didengarkan. Hadirin mulia, kaki kita, hadirin mulia, tangan kita semua dimanfaatkan untuk taat dan pelihara nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima adalah tasarruf ni'mat fi ridwatillah, mentasarrufkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah.
Allah kasih kita rezeki, kita salurkan ya, kita infak, kita sedekah untuk kemaslahatan ummah, untuk masjid ya, untuk sedekah, untuk jariah, untuk anak-anak pondok hadirin mulia, guru-guru yang di kampung-kampung nggak mampu, nah itu kita bantu sesuai kemampuan kita. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum, diri dan harta. Kalau nggak kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan segala saudara-saudaraku, ampunkan guru-guru, ustadz-ustadz kami. Minta kepada Allah. Nah, itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta supaya guru-guru kita istiqomah di pelosok-pelosok daerah ya, yang jarang kita jangkau hadirin mulia, tapi dengan semangat, dengan giroh yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menghidupkan sunnah. Bagaimana supaya orang-orang di kampung kenal agama, mereka datang tidak diongkos, nggak dibiayain, hanya dengan bi amwalikum wa anfusikum, diri dan harta mereka datang untuk menyampaikan agama. Nah, ini hari mulia yang dirahmati Allah SWT, kita doain kepada mereka-mereka yang mujahadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muslimin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalanku, pasti aku tunjukkan jalan hidayah, termasuk jalan-jalan dunia. Insyaallah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa amalkan, kemudian sisa umur kita ini bermanfaat untuk seluruh alam, dan suatu saat kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.